Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Istilah nafas, nufus, tanafas dan anfas, kesemuanya hanyalah istilah-istilah belaka untuk menggambarkan pergerakan unsur udara di dalam tubuh kita. Yang pertama-tama, nafas itu masuk ke dalam hidung, lalu ke paru-paru untuk dicampur dan menumpang dalam darah. Lalu darah dipompa lagi oleh jantung, terus mengalir ke seluruh tubuh. Ketika ia mencapai mulut, ia diistilahkan nafas. Ketika ia mencapai hidung, ia diistilahkan nufus. Ketika mencapai telinga, ia diistilahkan tanafas. Ketika mencapai mata, ia diistilahkan anfas. Dan ketika mencapai ubun-ubun, ia diistilahkan mi'raj. Ada beberapa tingkatan dalam pencapaian nafas ini. Dari sekian istilah nafas tersebut, bagian yang mana yang menurut kalian yang benar-benar meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita lanjut. Dalam perjalanan Nabi, beliau sampai mi'raj tidak? Kalau mau mengikuti, maka ikutilah. Bila belum sanggup, lakukan sesuai dengan tingkatanmu saat ini. Jangan dipaksakan, malah akhirnya tidak baik. Untuk sampai kepada tahap fana dan baqo, semua proses harus kita lalui dengan alamiah. Namun, dengan kesungguhan tekad di dalam batin kita, perlahan-lahan saja. Toh pada akhirnya, semua hanya menunggu rahmat Allah. Bukan atas kegigihan kita, baik dalam ibadah maupun dalam berzikir. Pencapaian tertinggi seorang hamba diistilahkan dengan anfas, letaknya pada ubun-ubun. Hal ini hanya istilah menurut kami. Jadi bila ingin mi'raj, harus sampai pada tahap anfas di ubun-ubun. Perut sudah tidak maju mundur lagi. Lalu, kenapa harus di ubun-ubun? Ini yang menarik. Jadi begini, pernah lihat bayi yang baru lahir belum? Bukan anak kecil atau yang lahir sudah berjam-jam. Yang kami maksudkan yang benar-benar baru dilahirkan. Coba perhatikan, dari mana mereka bernafas? Perut, dada, atau ubun-ubunnya? Jangan dari katanya, coba perhatikan dengan teliti. Anggap saja ini persepsi saya pribadi. Bila salah, mohon diluruskan. Biasanya, bayi yang baru dilahirkan itu, mereka bernafas melalui ubun-ubunnya, bukan perut yang maju mundur. Mereka mi'raj sebab masih suci bersih, sebersih-bersihnya, kosong yang berisi. Kosong, tubuhnya qiyamuhu binafsihi, zat mutlak namanya. Qiyamuhu binafsihi itu sifatnya, zat dan sifat tiada pernah bercerai, bukan satu ataupun bersekutu, tetapi esa. Ini baru mi'raj yang sebenarnya. Seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mi'raj, beliau bukan lagi memakai zat asam, tetapi sudah memakai tubuh zat mutlak. Tubuhnya qiyamuhu binafsihi. Mohon maaf, saya bukan ingin menyalahkan para pengamal zikir nafas, tidak sama sekali. Mohon dipahami. Untuk itu, simaklah video ini hingga selesai. Di awal video telah saya jelaskan, pahami dan lakukan sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing, bukan dengan paksaan. Semuanya bagus. Yang masih berzikir dengan zikir nafas, silahkan. Misalnya, nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Atau sebaliknya, nafas masuk Allah dan nafas yang keluar hu. Itu pun bagus. Atau ada yang tingkatan lebih lanjut lagi. Misalnya, nafas masuk hu, lalu tahan nafas sambil berzikir asma-asma Allah.
lalu nafas dikeluarkan secara perlahan dengan menyebut Allah. Bagi kami semuanya itu bagus, tetapi harus ada bimbingan seorang mursyid yang ahli di bidangnya. Jangan sama pemilik channel ini yang punya channel bukan mursyid, hanya sekedar share pemahaman. Selebihnya mohonlah pada Allah agar dipertemukan pada mursyid yang kamil mukamil. Saudaraku sang sejati, zikir yang masih dalam tingkatan olah nafas ini masuk ke dalam tarekat, sebab masih berhuruf dan bersuara, walaupun yang ia baca di dalam hati. Teruslah maju, jangan tengok lagi ke kanan maupun ke kiri, atau setelah melihat video ini menjadi alasan tidak melanjutkan zikirnya. Ini salah kaprah yang kami sebut kegoblokan yang hakiki. Sebab tidak ada yang salah dengan zikirnya, baik dengan olah nafas sekalipun. Kenapa saya bilang kegoblokan yang hakiki? Sebab ini contoh manusia yang mengkerdilkan rahmat Tuhan. Akhirnya maju tidak, di situ pun tidak, hancur semuanya. Niatnya ingin lebih dekat dengan Allah, malah yang ada dia semakin menjauh dengan Allah. Harus diketahui, dalam pembelajaran ilmu makrifatullah, setiap ingin itu adalah nafsu. Jadi bawa santai saja. Teruslah beristiqomah dengan laku zikir yang kita lakukan saat ini. Untuk memantapkan saat kita berzikir, sebelum memulainya anggota badan kita harus benar-benar rileks. Jangan membawa apapun di saat mau memulai berzikir. Zikir yang sampai kepada Allah harus dengan Allah dan bersama Allah, bukan bersama makhluk. Kamu, aku, dia dan mereka itu pun semua hanya makhluk. Jadi tidak usah untuk ikut dibawa. Bahkan asma yang kita baca sekalipun itu juga makhluk. Memang beginilah adanya cara orang makrifatullah dalam berzikir. Mohon diluruskan bila ada kekhilafan. Zikir adalah sebuah aktivitas yang kaya akan aspek esoteris. Ia adalah bagian laku yang harus ada dalam sebuah perjalanan suluk, menempuh jalan ruhani untuk mendekatkan diri dengan Tuhan semesta alam. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.